Jumpa kembali di MDT Journey Life Story Inspiration of Life dengan tema waspadalah orang yang berkeyakinan karena lakukan firman Tuhan bukan dengan hikmat Tuhan tetapi dari jiwa manusia atau diri sendiri saja. Dari kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 11 dan kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 25 teman-teman. Ini saya beberapa kali cermati gitu teman-teman atau keluarga saya yang dekat gitu. Ya banyak sekali orang yang berkeyakinan, khususnya itu orang berkeyakinan itu karena memang mungkin dari awal diajar oleh mentor rohani atau rohaniawan itu bagaimana melakukan firman Tuhan itu seolah-olah hanya dari dasar kehendaknya sendiri saja. Jadi saya kadang-kadang sampai ngumpamakan ini susah teman-teman. Ibarat mungkin kalau nggak tahu cocok atau nggak, misalnya kalau kita ibaratkan firman Tuhan itu adalah pedang gitu. Semua orang tahu teman-teman bahwa firman Tuhan itu pedang gitu. Nah problemnya bagaimana pedang ini hanya sebagai pedang gitu, yang sebagai memang sosok pedang gitu, atau pedang ini memang bisa berguna apabila kita bisa menggunakan pedang tersebut teman-teman. Nah banyak orang berkeyakinan yang beranggapan bahwa pedang itu hanya simbolis gitu, bahwa ya pedang gitu, ya pedang yang cuman sekedar bisa dipajang, bisa dibaca gitu, bisa dilihat gitu, ya cuman sebagai pedang, tapi tidak bisa menggunakan pedang tersebut teman-teman. Jadi beda sekali. Kalau pedang itu hanya dijadikan sebagai fungsi yang bukan pedang gitu, ya akhirnya mungkin aja yang namanya pedang itu digunakan bukan di sisi tajamnya tapi di sisi tumpulnya. Pedang itu tidak beda digunakan seperti halnya sebatang ranting gitu, ya jadi seperti itu, atau mungkin nggak beda dengan sebuah pipa gitu. Jadi memang kembali lagi banyak sekali orang yang nggak ngerti bahwa firman Tuhan ini adalah pedang rohani yang Tuhan ciptakan untuk kita. Di mana pedang rohani itu adalah ya harusnya bisa digunakan apabila kita melakukan dengan benar. Maka pedang itu akan berfungsi dengan benar teman, untuk melindungi ya serangan-serangan dari musuh kita gitu. Nah cuman karena ini ibarat firman Tuhan itu adalah pedang rohani, ya berarti musuh kita itu adalah Tuhan katakan, firman Tuhan katakan roh-roh di udara, bukan pedang firman itu untuk merangin manusia lagi teman. Bukan begitu teman. Jadi kita dipersenjatai oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan juga gitu bahwa firman ini ibarat pedang rohani yang kita bisa pergunakan untuk bisa memenangkan serangan dari musuh-musuh kita. Yang musuh rohani lagi teman-teman. Musuh rohani kita adalah ya roh-roh di udara. Firman Tuhan katakan seperti itu. Nah ini coba teman-teman luruskan bahwa maksud saya seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya firman Tuhan itu dipergunakan oleh orang berkeyakinan, maksudnya orang yang mengaku beragama, orang yang sudah yakin mengenal Tuhan, tapi sebenarnya tidak mengenal firman Tuhan sehingga tidak mengenal akan pribadi Tuhan juga teman-teman. Nah orang-orang seperti ini ya pasti tidak akan bisa menggunakan firman itu sebagai pedang yang Tuhan memang ciptakan untuk kita. Itu tidak mungkin teman-teman. Jadi ya cuma sekedar hiasan saja, cuma diakui bahwa saya punya pedang, tapi untuk memainkan pedang itu nggak mampu teman-teman, karena tidak mengenal, tidak mengerti, dan tidak memang dicoba untuk melakukan kedahsyatan pedang tersebut teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nangkap maksudnya gitu. Nah ini saya khawatir sekali nanti di ujung cerita teman di Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25. Ini Tuhan justru ingatkan bahaya sekali kalau orang-orang berkeyakinan itu tidak berubah gitu, tidak berubah untuk mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Ini bahaya sekali. Tapi untuk mencapai Kolose 3 ayat 23 25, coba saya bacakan dulu teman-teman. Kitab Kolose teman-teman, kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 dulu teman-teman. Perikopnya nggak ada gitu. Jadi 1 sampai 4 itu, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Nabi Isa, carilah perkara yang di atas,
di mana Nabi Isa ada gitu. Ya, firman Tuhan juga ada di situ gitu. Ya, duduk di sebelah Tuhan Allah. Jadi kalau kita bicara dibangkitkan bersama Nabi Isa itu harusnya punya begitu, teman. Jadi bagaimana kita memperlakukan Nabi Isa sebagai, kalau Nasrani katakan sebagai sulungnya kita gitu, sebagai firman Tuhan, dan di mana sekarang tinggal di surga bersama Tuhan Allah gitu. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi lagi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Nabi Isa di dalam Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah sendiri, teman-teman. Apabila Nabi Isa yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Ini 1-4, teman-teman. Kalau diinspirasi saya, teman-teman, Kolose 3 ayat 1-4, permasalahan adalah jalan untuk kebangkitan jiwa dan roh kita untuk mau mencari perkara rohani, bukan hanya perkara duniawi saja. Terlebih jika secara tubuh kita telah terima Tuhan dan firman Tuhan secara simbolis atau formalitas gitu. Dunia dengan baptisan formalitas dunia. Jadi ini kalau saya ulang lagi, dan firman Tuhan secara simbolis atau formalitas dunia dengan baptisan. Kalau orang Nasrani disebutnya baptisan, dari Tuhan dan firman Tuhan itu disebutnya baptisan, dan disusul gitu ya secara jiwa dan roh. Jadi hanya baptisan dari tubuh saja, ya harusnya disusul dengan jiwa dan roh gitu. Mau dan mampu mengenal dan mengerti serta lakukan lakukan apa yang diperintah dan diperatukan firman Tuhan tersebut, teman-teman. Jadi ini kalau cerita di Kolose 3 ayat 1-4 itu maksudnya gitu, teman. Apabila kita sudah terima Tuhan secara firman Tuhan, secara simbolis formalitas, tidak bisa secara tubuh, maksudnya dibaptis gitu, ritualnya aja gitu. Tapi harus jiwa dan roh itu harus dilanjut, teman. Ya untuk bisa benar-benar ya dibaptis juga di dalam jiwa dan dalam roh juga. Jadi intinya tidak berhenti cuma di tubuh. Jadi untuk menerima Tuhan itu, menerima firman Tuhan itu tidak cuma cukup bicara berhenti di tubuh saja, teman-teman, simbolis saja, formalitas saja, tetapi harus bisa lanjut ke dalam jiwa dan roh kita, teman-teman. Coba saya lanjut lagi, kitab Kolose pasal 3 ayat 5-8, teman. Perikopnya judulnya manusia baru, teman, manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi mesti menjadi manusia baru, teman-teman. Kalau diinspirasi saya, Kolose 3 ayat 5-8, keberanian melakukan firman Tuhan akan alami perubahan diri dari cara hidup manusia lama kita yang dari jiwa kita tanpa aturan yang jelas gitu, menjadi cara hidup manusia baru yang dengan melakukan perintah dan peraturan yang dari hikmat Tuhan gitu, yang bukan dari pikiran dan perasaan serta kehendak kita sendiri. Jadi melakukan firman pun ada dua macam, teman-teman. Bisa melakukan firman karena hikmatnya kita sendiri atau hikmat manusia, dan bisa juga melakukan firman Tuhan dari hikmatnya Tuhan itu. Nah, yang tadi saya bilang, pendidik orang berkeyakinan itu, teman-teman, pada umumnya yaitu mendidik orang berkeyakinan itu dengan hikmatnya si mentor rohani atau rohaniawan tadi, teman. Akhirnya si mentor rohaniawan bisa tersesat gitu, dan bahkan orang yang dididik orang yang berkeyakinan tersebut ya pasti akan tersesat, teman-teman, karena memang tidak mengenal, tidak mengerti, dan tidak melakukan firman Tuhan dari hikmatnya Tuhan, ya cuma dari pikiran perasaan kehendaknya si manusia sendiri saja gitu. Apakah kehendaknya dari si mentor rohaniawan atau dari diri kita sendiri yang membaca, teman, yang membaca firman Tuhan. Itu bahaya sekali, teman-teman. Kalau saya lanjut lagi di Kolose pasal 3 ayat 9-11, teman-teman. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama
serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Tuhan Allah gitu. Dalam hal ini dia lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau yang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Nabi Isa atau firman Tuhan adalah semua di dalam segala sesuatu. Jadi firman Tuhan itu untuk semua orang, tidak dengan golongan yang dibatas-batasi gitu. Ini kalau di inspirasi saya teman-teman, 9 sampai 11 itu, kalau pasal 3 ayat 9 sampai 11 itu, jika kita percaya dan taat serta mengasihi Tuhan secara benar, maka kita tidak dapat dustai kalau kita telah meninggalkan pola dan cara hidup cara kita, dan sekarang kita telah hidup sebagai manusia baru yang terus diperbaharui pengetahuan akan kebenaran firman Tuhannya. Jadi memang kita mesti meninggalkan manusia lama kita, teman-teman. Nggak bisa istilahnya kita terima Tuhan atau firman Tuhan dengan cara pertahankan manusia lama kita, nggak bakal ketemu, teman-teman. Karena masuk ke dalam Tuhan itu ya harus dengan cara-cara yang baru gitu, dengan pola pikir dan cara pikir yang baru gitu. Nah ini Kolose, lanjut lagi Kolose 3 teman-teman. Kolose 3 ayat 12 sampai 17 teman-teman. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan dalam mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi mesti saling mengampuni teman-teman. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Nabi Isa atau Tuhan Allah memerintah dalam hati kita, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan dalam firman Tuhan diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Tuhan Allah, Tuhan Allah kita gitu. Nah ini saya udah bacakan di firmannya di inspirasi saya teman-teman. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Pelaku firman Tuhan adalah orang pilihan Tuhan karena mau dan mampu hidup dengan kudus dan penuh kasih serta damai sejahtera. Kuncinya itu sebenarnya. Kalau kita mau ikut Tuhan itu harus kudus, yang harus memang penuh kasih dan damai sejahtera. Ada damai sejahtera di dalam hati kita gitu. Dan selalu belajar dan berjuang untuk terus lakukan dan tingkatkan pengenalan dan pengertian akan firman, serta tingkatkan iman percaya dengan hidupkan roh Tuhan dalam keseharian hidup kita. Jadi untuk meningkatkan meningkatkan iman kita butuh roh Tuhan. Untuk memperdalam pengenalan pengertian firman Tuhan juga kita butuh roh Tuhan. Nah untuk melakukan firman Tuhan kita juga butuh roh Tuhan, teman. Tanpa itu tidak akan bisa mampu, teman. Ini kalau di firman lanjutnya gitu, di Kolose 3 pasal 3 ayat 18 sampai 25 teman-teman. Oh ini sampai 22 dulu. Hai istri-istri, nah ini hubungan, perikopnya judulnya hubungan antara anggota rumah tangga teman. Itu perikopnya itu. Ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dan segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kalau diinspirasi saya teman-teman, kalau pasal 3 18 sampai 22 ya, dalam peraturan firman Tuhan dalam dalam rumah tangga terkait tugas dan tanggung jawab antara istri
dengan suaminya, suami dengan istrinya, serta anak-anak dengan orang tua, dan juga orang tua dengan anak-anak, bahkan staf dan karyawan terhadap pimpinan atau pemilik perusahaan. Itu semua ada aturannya, teman-teman. Ada hubungan antara anggota-anggota di antara keluarga kita, di rumah tangga kita. Tuhan, firman Tuhan katakan seperti itu, teman-teman. Nah, kalau saya lanjut di kitab Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25, teman-teman. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Upah untuk melakukan firman Tuhan tadi, teman, adalah Tuhan dan kamu sebagai hambanya, kita sebagai hambanya gitu. Barang siapa berbuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Nah, ini kalau saya kaitkan, teman-teman, apa sih teman-teman gitu, yang istilahnya kalau pertama yang di ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Yang mana gitu? Ya itu berarti kan kaitan dengan yang di atas tadi, teman, bahwa ada instruksi, ada hukum-hukum yang kita mesti jalani gitu. Jadi bagi seorang istri, firman-Nya katakan, "Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Nah, ini berarti kan si istrinya harus tunduk, bukan tunduk karena melihat memang pantas dihargai suaminya jadi tunduk. Ya, tunduk itu karena memang yang di ayat 24 itu ya karena memang Tuhan yang akan memberikan upah bagi istri-istri yang tunduk kepada suaminya, meskipun belum tentu suaminya bisa ditunduki gitu, tidak pantas ditunduki. Itu kalau cerita ayat 18 begitu, benar. Nah, sebaliknya juga sama. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, ini balik lagi kalau ayat 19 saya kaitkan dengan ayat 20 sama saja. Jadi kalau sampai suami ini sadar, taat, percaya dan mengasihi Tuhan, ya dia harus mengasihi istrinya meskipun tidak. Sebenarnya secara dunia, secara rasio tidak ada gitu pantas istri begitu dikasih gitu, tidak pantas untuk dikasih lah, karena kita tidak, Tuhan di ayat 24-nya katakan bahwa kita ini ya kalau memang taat, mengasihi dan percaya Tuhan, ya kita harus mengasihi istri kita, lepas istri kita tidak pantas untuk dikasih gitu. Tapi kan nanti Tuhan gitu yang memberikan upah bagi si istri yang tunduk kepada suami yang tidak pantas tadi, atau si istri yang tunduk kepada suami yang tidak pantas tadi, atau suami yang mengasihi istri yang tidak pantas tadi gitu. Karena upahnya itu dari Tuhan, teman. Upahnya itu bukan dari si istri tunduk, jadi upahnya dari suami. Nanti suami mengasihi istri berarti upahnya dari istri gitu. Bukan begitu, teman-teman. Di ayat 24 itu tekankan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah gitu. Jadi pelaku firman Tuhan itu akan terima itu, teman-teman. Jadi teman-teman camkan gitu. Jadi kalau saya kesel sama istri saya nggak pantas dikasihi, istri saya juga kesel sama saya karena dianggap suaminya tidak pantas ditunduki gitu. Ya itu ingat ayat 24 tadi, teman, yang memberikan upah itu bukan si istri memberi upah kepada suami atau suami memberi upah kepada istri, tapi ya Tuhan yang memberi upah kepada suaminya maupun kepada istrinya. Itu yang ayat 24 sekarang gitu, teman. Dan yang lebih gawat lagi, teman-teman, di ayat 25-nya gitu. Ayat 25 kini katakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Nah, ini terkait dengan orang berkeyakinan tadi, teman. Apabila suaminya orang berkeyakinan gitu, atau istrinya dengan gaya-gaya orang berkeyakinan, akhirnya Tuhan pasti akan menghukum, teman. Satu saat di dalam pengadilan nanti di alam akhirat, Tuhan akan memberikan pengadilan, penghukuman gitu. Ya, yang dikhawatirkan itu jadi kategorinya dianggapnya si suami atau istri yang berkeyakinan tadi ya seperti orang baik gitu. Tapi tidak benar, teman-teman. Dalam arti kata karena tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan dengan benar, tidak mengenal pribadi Tuhan dengan benar, dan tidak melakukan firman Tuhan dengan benar, teman-teman. Kenapa? Ya kembali lagi karena memang yang dijalani seperti orang berkeyakinan tadi, yang hanya melakukan, mengenal, mengerti firman Tuhan dari hikmatnya sendiri gitu. Nah, supaya kita jangan salah melakukan firman Tuhan yang tadi, supaya pedang ini berfungsi sebagai pedang, ya kita harus bisa mengenal, mengerti firman Tuhan dari hikmatnya Tuhan gitu. Nah, untuk ini ya kita mesti menghidupkan roh Tuhan supaya
roh Tuhan hidup di dalam kita, sehingga timbul hikmat ya untuk firman Tuhan itu ya dari memang hikmatnya Tuhan, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan teman-teman tangkap ini teman-teman. Jadi saya jelaskan di sini di temanya, waspadalah orang yang berkeyakinan, karena lakukan firman Tuhan ya bukan dengan hikmat Tuhan, tapi dari jiwa manusia atau diri sendiri saja. Oke teman-teman, see you, bye-bye.